Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur, salam santun, salam rahayu. Bertemu kembali bersama saya di Sinaune Semut Urip, sinau bareng tentang burung perkutut dan seputar tutorial YouTuber pemula ya. Nah, pagi ini kita akan sinau bareng tentang bagaimana caranya memilih burung perkutut yang super untuk dipelihara. Dan juga di sini nanti saya akan kutipkan tentang cara kerja algoritma YouTube ya. Nah, dulur-dulur, untuk memilih burung perkutut yang super, yang bagus sekali untuk kita pelihara, itu ada 4 hal ya, ada 4 hal. Yang pertama itu yaitu kita memilih suaranya yang bagus. Suaranya yang bagus, suaranya yang besar, yang kung. Nah, itu bisa dipilih dengan cara dilihat dari ekor, dilihat dari paruh, yang paruhnya melengkung ke atas dan ke bawah, juga pangkal paruhnya besar, itu bisa dilihat dari situ. Dan juga bisa dilihat dari cara dudulnya ya, yang suaranya besar, itu juga bisa. Yang kedua, burung itu dipandang. Jika kita memandang burung itu menyenangkan. Semua orang memandang burung itu menyenangkan. Jadi ketika ada orang datang melihat burungnya saja tanpa mendengar suaranya, itu sudah suka, sudah senang, begitu loh. Nah, yang ketiga itu kita lihat katuranggannya ya. Katuranggannya itu baik apa tidak untuk dipelihara, seperti itu. Nah, jadi syukur-syukur yang kita pelihara itu katuranggan yang baik, yang berdoa baik untuk kita. Jadi tidak hanya sekedar manggung dan dinikmati saja. Nah, untuk yang keempat itu kita pilih burungnya yang rajin bunyi. Nah, begitu. Kita pilih burung yang rajin bunyi itu karena apa? Karena kalau burung itu rajin bunyi, otomatis burung itu lebih sering mendoakan kita ya. Siapa tahu doa dari burung itu karena dia sudah dipelihara oleh kita, mendoakan kita yang baik-baik, kemudian doa burung itu diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, begitu. Nah, untuk masalah cara kerja algoritma YouTube ya, menurut saya itu ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor juga. Yang pertama, algoritma YouTube itu memasarkan video kita, itu dia menilainya itu berdasarkan retensi penonton. Nah, berdasarkan retensi penonton. Retensi penonton itu bisa kita lihat di dashboard ya. Itu ada sumber rekomendasi, ada fitur jelajah, ada notifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa yang paling bagus video kita yang menopang akan direkomendasikan lebih luas oleh sistem algoritma YouTube, yaitu adalah yang nilai retensi penonton kita itu berdasarkan sumber rekomendasi, itu di tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan mesin penelusuran. Nah, berdasarkan penelusuran, usahakan penelusuran itu juga nilainya tinggi. Terlebih notifikasi. Kalau notifikasi itu alami ya, kita tidak bisa merekayasanya, kita tidak bisa mengolahnya. Kalau masalah retensi penonton tinggi, itu bisa kita lakukan dengan trik pakai HP adik kita atau pakai HP saudara kita. Nah, seperti biasanya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau untuk masalah rekomendasi tinggi itu juga kita bisa lakukan dengan cara kita sendiri, kita yang merekomendasikan sendiri. Nah, itu juga masih bisa kita olah kalau masalah rekomendasi ya. Akan tetapi kalau notifikasi itu memang alami karena kita tidak punya banyak notifikasi di situ. Nah, yang kedua ya,
Yang kedua, sistem kerja algoritma YouTube itu menilai video kita itu bagus, yaitu berdasarkan nilai klik tinggi. Kalau bisa nilainya itu 10%. 10% bahkan ke atas lah ya. Akan tetapi bagi seorang pemula seperti kita itu sangat sulit. Sangat sulit. Akan tetapi bisa kita usahakan juga. Bisa kita usahakan juga supaya nilai kliknya tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita lakukan upload video itu secara manual ya. Secara manual kita tonton video besar satu, kemudian tonton video kita, akan tetapi yang berikutnya itu yang ada di bawahnya. Sehingga itu dapat menaikkan nilai klik ketika disuguhkan thumbnail kita itu langsung diklik. Nah begitu, itu kalau kita mau mengolah sendiri. Nah kalau kita berharap nilai klik itu tinggi dari penonton alami, maka kita harus bermain. Bermain apa? Bermain dengan thumbnail, bermain dengan judul. Kita tampilkan thumbnail yang baik, kita tampilkan judul yang unik. Nah begitu. Akan tetapi ini mohon maaf sekali karena HP saya ini sangat buruk ya. Ini karena HP saya sangat buruk, tidak mempunyai kamera, maka saya sendiri tidak bisa membuat thumbnail yang baik. Terus terang, saya tidak bisa membuat thumbnail yang baik karena fasilitas kamera saya memang belum mumpuni begitu. Jadi memang saya belum sanggup untuk bertarung dengan thumbnail. Yang kemudian yang ketiga itu konten kita itu supaya direkomendasikan oleh YouTube itu sebaiknya senis begitu. Sebaiknya yang satu nis, karena yang satu nis itu lebih cepat direkomendasikan bagi pemula. Nah, yang keempat, untuk kesemuanya itu kita harus sering-sering upload video. Minimal dalam 1 minggu itu kita harus upload. Kita harus upload, kita harus rawat, dan kita harus lakukan trik upload video itu terus. Kita lilit video kita dengan video besar supaya mendapatkan rekomendasi. Nah, akan tetapi kita lakukannya tetap dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian dan ketelatenan seperti kita membuat bonsai kelapa cabang 4. Itu prosesnya sangat lama, jadi kita membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan. Nah begitu ya, semoga dapat dipahami sedikit. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah nyimak video saya. Salam santun, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.